Halo guys, balik lagi sama gue Isan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iPhone 13 versus iPhone 15 versus iPhone 16. Kira-kira mending mana nih yang layak dibeli? Dan apakah harganya beda tipis? Untuk mengetahui hal semua itu, kalian wajib simak video ini hingga selesai. Jadi langsung aja check this out. Ya, kenapa gue pengen banget bahas iPhone 13 versus iPhone 15 versus iPhone 16? Ya mungkin karena di tahun ini adalah tahun ketiga iPhone tersebut. Kenapa iPhone 14 sih nggak gue sebutkan? Karena ya secara spesifikasi iPhone 14 tuh mirip-mirip sama iPhone 13. Dan itu kenapa mungkin saat ini lebih banyak pengguna iPhone 13 dibandingkan iPhone 14. Tapi memang sayangnya saat ini iPhone 13 tuh udah discontinue sama Apple. Cuman di beberapa toko marketplace atau toko hijau tuh masih ada lah yang jual. Dan gue akan rekomendasiin juga kalau kalian mau beli yang mana atau mau beli di tempat yang mana yang kira-kira aman gitu ya. Tapi sebelum gue rekomendasiin mending mana yang layak dibeli, gue mau kasih tahu spesifikasi head to head di antara ketiga iPhone ini. Untuk iPhone 13, iPhone 15 dan iPhone 16 ini tuh ketiga iPhone yang dimana ukurannya sama-sama di 16 inch. Jadi dengan layar displaynya pun bisa kita asumsikan juga sama karena sama-sama menggunakan Super Retina XDR display di mana 6,1 inch diagonal all screen OLED displaynya. Hanya saja iPhone 13 masih menggunakan notch pada layar iPhone-nya ketimbang iPhone 15 dan 16 yang sudah Dynamic Island. Lalu juga di situ untuk rasio kontrasnya juga sama, cuma memang yang beda seperti 1000 nits maximal brightness, 1600 nits peak brightness dan 2000 nits peak brightness. Tapi yang memiliki keunggulan lebih menurut gue iPhone 16 karena punya 1 nit minimum brightness gitu. Dan untuk varian warna sebenarnya karena ini semua tipikalnya base model atau variannya itu base model dari iPhone 13, 15 dan iPhone 16, itu tuh ketiga iPhone tersebut tuh sama-sama punya full color warna lah yang masing-masing tuh punya variannya. Kalau iPhone 13 adanya warna green, warna pink, warna blue, warna midnight, warna starlight, dan warna red. Sedangkan iPhone 15 punya warna pink, warna yellow, warna green, warna blue, dan warna black. Lalu untuk iPhone 16-nya punya warna ultramarine, teal, pink, white, dan warna black. Sebenarnya mirip-mirip ya untuk tone warnanya, tapi kalau gue lebih suka tone warna yang ada di iPhone 16. Ya kalau iPhone 13 mungkin itu karena iPhone-nya sudah dirilis sejak tahun 2021 ya. Kalau iPhone 15 kan sekitar tahun 2023 dan iPhone 16 kan baru tahun 2024 lalu gitu. Jadi ya mungkin untuk varian warna sih sesuai selera. Tapi kalau tone warna kayak pink deh, contohnya warna pink. Antara warna pink iPhone 13, pink 15 dan pink 16 itu tuh beda banget tone warnanya gitu. Jadi kalau gue diantara tone warnanya gue lebih suka tone warna iPhone 16 seperti itu. Lalu untuk bahan body yang digunakan pada ketiga iPhone ini sebenarnya masih sama-sama aluminium, cuman ya beda-beda sedikit di bagian belakangnya lah ya, terkait glass back-nya aja. Tapi untuk secara body bahan bezel itu aluminium gitu. Dan untuk chipset yang digunakan di ketiga iPhone ini masing-masingnya berbeda. Of course, iPhone 16 yang jadi pemenangnya karena chipset terbaru ya, karena kan baru dirilis tahun 2024 lalu, jadi chipsetnya chipset terbaru. Untuk iPhone 13 tuh memiliki chipset A15 Bionic di 6 core CPU, 4 core GPU, dan 16 core Neural Engine. Sedangkan iPhone 15 ada di A16 Bionic chip, 6 core CPU, 5 core GPU, dan 16 core Neural Engine. Lalu untuk iPhone 16-nya memiliki chipset A18 chip dengan 6 core CPU, serta 5 core GPU, dan 16 core Neural Engine. Jadi ya untuk chipset tuh bisa kita simpulkan ya iPhone 16 yang paling kasta tertingginya gitu, paling rendahnya ya iPhone 13. Tapi meskipun iPhone 13 terkesan paling rendah, bukan berarti chipsetnya kurang ya, alias chipsetnya nggak layak digunakan. Masih layak pastinya, masih sangat bisa banget mendukung kegiatan productivity kalian sih menurut gue. Lalu port charger. Nah, port charger nih iPhone 13 beda. iPhone 13 masih menggunakan Lightning, sedangkan iPhone 15 dan 16 sudah menggunakan USB-C. Mungkin itu jadi pertimbangan juga buat teman-teman nih yang memang sudah punya SSD gitu ya, atau SD card SSD yang memang bisa banget digunakan untuk iPhone. Ya sebenarnya sangat kepake banget kalau misalkan iPhone kalian portnya USB-C gitu. Tapi kalau Lightning nggak apa-apa juga sebenarnya, cuman ya perlu tambahan dongle aja atau converter lagi gitu. Dan ketiga iPhone ini sama-sama mendukung MagSafe charger ya, pengisian daya untuk wireless, dan MagSafe-nya ini sama-sama memiliki fitur MagSafe. Hanya saja perbedaannya di watt yang ada pada iPhone 16. Wattnya lebih besar, yaitu di up to 25 watt dengan 30 watt adapter atau lebih besar seperti itu. Jadi iPhone 16 tuh bisa kita simpulkan jauh lebih cepat pengisian daya secara MagSafe ketimbang iPhone 15 dan
dan iPhone 13 seperti itu. Dan kekurangannya menurut gua ketiga iPhone ini adalah ketiga-tiganya tidak ada always on display. Always on display serta refresh rate promotion 120Hz itu hadir hanya untuk Pro model, tidak di base model. Ya mungkin di next generation kali ya, di iPhone 17 series atau iPhone 17 base model baru ada always on display dan refresh promotionnya alias 120Hz promotionnya gitu. Tapi intinya ketiga iPhone ini sama-sama tidak memiliki fitur tersebut. Lalu ada satu fitur lagi yang iPhone 16 lagi-lagi jauh lebih unggul ketimbang kedua iPhone ini, yaitu kamera kontrol. Karena iPhone 16 memiliki fitur kamera kontrol serta ini dia nih yang dimana iPhone 13 dan 15 nggak kebagian, Apple Intelligence. Ya bener banget, karena fitur Apple Intelligence itu mendukung sejak iPhone 15 Pro hingga paling terbaru, atau bisa kita katakan ya 15 Pro, 16 base model, 16e, 16 Plus, 16 Pro, dan 16 Pro Max. iPhone 15 base model nggak kebagian, apalagi iPhone 13. Fitur Apple Intelligence tidak dapat digunakan. Apakah kemungkinan di next update-nya akan ada Apple Intelligence untuk iPhone 13? Sepertinya tidak ya, karena itu salah satu jualan Apple juga untuk di iPhone-iPhone terbaru. Jadi gue sedikit ragu kalau fitur tersebut dihadirkan di iPhone-iPhone lama. Meskipun sangat potensial bisa ditambahkan atau ditanamkan, tapi ya itu salah satu marketing juga lah dari Apple. Lalu untuk kapasitas RAM atau memori yang digunakan di ketiga iPhone ini, kalau iPhone 13 menggunakan memori RAM di 4GB RAM, iPhone 15 di 6GB RAM, dan iPhone 16 di 8GB RAM. Pasti sudah jelas iPhone 16 yang lebih unggul karena memiliki 8GB RAM memori ketimbang iPhone 13 dan iPhone 15. Lalu untuk kapasitas baterainya, kapasitas baterai yang digunakan di ketiga iPhone ini juga variatif atau berbeda-beda. iPhone 13 di 3240 mAh, iPhone 15 di 3349 mAh, iPhone 16 di 3561 mAh. Jadi ya sudah bisa kita pastikan baterainya jauh lebih besar iPhone 16 dibandingkan iPhone 13 dan iPhone 15. Dan itu kapasitas baterainya mungkin bisa jadi pertimbangan, meskipun berbedanya dikit ya, harusnya nggak terlalu jadi pembeda banget lah, tapi bisa jadi bahan pertimbangan kalian. So lanjut kita bahas ke bagian paling penting dan bagian yang paling sering ditanyakan, yaitu spesifikasi kameranya. Untuk spesifikasi kamera, dari desain aja iPhone 16 tuh udah berubah beda sendiri tuh. iPhone 13 dan iPhone 15 mungkin masih sama ya, sama-sama diagonal desainnya alias tidak vertikal seperti iPhone 16. Tapi spesifikasinya ya gue bisa akuin iPhone 16 lagi-lagi lebih unggul. iPhone 13 spesifikasi kameranya ada di dual 12 megapiksel kamera sistem, di mana main dan ultrawide kamera. Jadi kedua lensa tersebut, baik main kamera ataupun ultrawide kamera itu di 12 megapiksel. Dengan pilihan optical zoomnya ada 0,5 dan 1 kali saja gitu. Lalu iPhone 15 nih naik tingkat ya, cukup jauh, menggunakan dual kamera sistem di 48 megapiksel untuk main kamera, lalu untuk ultrawide-nya ada di 12 megapiksel. Jadi untuk main kameranya di 48 megapiksel, lalu ultrawide-nya di 12 megapiksel. Dengan pilihan optical zoomnya di 0,5 kali 1 dan kali 2 seperti itu. Lalu untuk iPhone 16-nya, iPhone 16 memiliki advanced dual kamera sistem 48 megapiksel fusion dan 12 megapiksel ultrawide, di mana fusion kamera atau sebagai main kameranya dengan teknologi fusion kamera ada di 48 megapiksel f1.6 aperture dan ultrawide di 12 megapiksel f2.2 aperture dengan pilihan optical zoomnya 0,5, 1 kali dan 2 kali. Lalu meskipun sama-sama mendukung fitur photographic style, tapi iPhone 16 memiliki next generation photographic style yang berbeda sama iPhone 13 dan iPhone 15. Mungkin teman-teman di sini ada yang kurang familiar sama photographic style ya, gue kasih tahu ini contoh photographic style hasil fotonya di situ, dan cara ngambilnya bisa di-adjust langsung tanpa perlu diedit, meskipun bisa diedit lagi sih. Tapi ya kalian bisa adjust langsung untuk mengcapture gambar menggunakan photographic style seperti itu. Lalu untuk perekaman videonya ini sebenarnya sih nggak terlalu jauh beda ya, sama-sama di 4K Dolby Vision video di mana mendukung 60 fps. Hanya saja iPhone 15 dan iPhone 16 terdapat fitur action mode, iPhone 13 tidak ada fitur action mode. Dan iPhone 16 punya kelebihan tersendiri dibandingkan iPhone 13, yaitu memiliki spatial audio dan stereo recording serta wind noise reduction sama audio mix, yang dimana fitur tersebut tidak ada di iPhone 13 dan iPhone 15. Dan kira-kira ini dia hasil kamera dari ketiga iPhone tersebut. Mulai dari foto-fotonya untuk iPhone 13, iPhone 15 dan iPhone 16 kalian bisa lihat sendiri di situ. Lalu untuk hasil videonya iPhone 13, iPhone 15 dan iPhone 16 seperti itu, kalian bisa lihat sendiri. Of course, jauh lebih detail, jauh lebih bagus yaitu iPhone 16 dibandingkan iPhone 13 dan iPhone 15, karena ya iPhone 16 kan masih iPhone lini baru ya di tahun ini gitu. Jadi ya udah pasti hasilnya lebih bagus iPhone 16. Lalu untuk kamera depan sebenarnya ini yang gue rada heran ya, karena nggak ada perbedaan sama sekali. Meskipun ada, itu dikit lah, nggak terlalu berbeda. Cuman memang mempengaruhi hasil gambar sih jujur beda. Spesifikasi ketiga iPhone tersebut sama-sama menggunakan true depth front kamera di 12 MP
megapiksel. Bedanya iPhone 15 ada photogenic engine, iPhone 13 nggak ada. iPhone 16 ada pastinya photogenic engine. Dan selebihnya sama, nggak ada beda. Kalaupun ada beda, ya itu sedikit banget lah. Jadi gue ngerasa itu sama aja sih untuk spesifikasi ketiga kamera depan iPhone ini gitu. Dan untuk hasil kamera depannya kalau misalnya lihat sendiri di sini, itu dia hasil kamera depan dari iPhone 13, iPhone 15 dan iPhone 16-nya. Seperti itu. So, balik lagi kita ke pertanyaan di awal, kira-kira mending beli yang mana? iPhone 13, iPhone 15 ataupun iPhone 16? Jujur kalau misalkan kalian ada budget lebih atau budgetnya cukup gitu ya, atau ada rezeki lebih, gue sih lebih merekomendasikan iPhone 16 kalian dibeli ya. Karena kemungkinan penggunaan pemakaiannya pun bisa sampai 5 tahun yang akan datang gitu ya. Jadi kalian bisa pakai iPhone 16 tuh kira-kira 5 tahun ke depan baru ganti lagi gitu. Tapi kalau misalkan kalian budgetnya sedang, nggak terlalu banyak gitu ya, tapi ada lebih sedikit gitu ya, ya kalian bisa membeli iPhone 15. Tapi kalau misalkan kalian kurang ada budget lebih atau budgetnya mepet-mepet, ya better iPhone 13 aja. Karena di toko ijo nih, khususnya di Studio Ponsel di sini udah gue cek tuh harganya dari iPhone 13 masih ada di situ. Harga iPhone 13-nya kira-kira segitu, lalu untuk harga iPhone 15-nya kira-kira segitu juga, dan iPhone 16-nya kira-kira segitu. Karena dari ketiga iPhone ini yang diskontinya cuma iPhone 13. iPhone 15 dan iPhone 16 tuh masih dijual di Apple Store dan bahkan di authorized reseller yang ada di Indonesia juga masih. Tapi gue rekomendasiin mungkin kalau misalkan kalian merasa lebih mahal kalau di authorized reseller, ya kalian bisa beli di toko ijo ini alias Studio Ponsel, dan linknya ada di description kalau kalian mau beli. Di situ untuk iPhone 13 masih ada harganya segitu, dan iPhone 15 harganya segitu, dan iPhone 16 segitu harganya gitu. Jadi ya kalau konteksnya harga itu seperti anak tangga, lebih murah iPhone 13, naik sedikit sedang harganya iPhone 15, naik lebih mahal lagi iPhone 16, seperti itu. Memang seperti itu urutan di tahun ini ya, karena iPhone 14 gue rasa itu mirip-mirip sama iPhone 13, jadi ya gue anggap sama lah ya, nggak usah gue bahas. Jadi yang memang gue mau pastikan iPhone 13, 15 dan 16 ini. Dan kalau ditanya ya mending beli yang mana, gue pribadi gue sih mending iPhone 15 saya udah cukup sih, telak sih cukup. Kalau ada budget lebih baru di iPhone 16. Bukan berarti gue nggak menyarankan kalian tidak membeli iPhone 13, nggak juga. Iya nggak masalah, tapi kalau misalkan gue ditanya ya gue better iPhone 15. Cuman ya kalau memang nggak ada budget ya gue nggak masalah iPhone 13, karena masih sangat mumpuni banget dan masih sangat cukup banget iPhone 13 khususnya di tahun ini, seperti itu. Jadi itu aja, mungkin gue rasa kalian jadinya nggak bingung lagi kalau mau beli di antara ketiga iPhone tersebut, kira-kira lebih baik mana yang dibelinya. Sudah terjawab juga, dan udah gue kasih saran juga, dan sudah gue kasih sudut pandang juga, seperti itu. Jadi gue rasa cukup video kali ini, semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun. Kalian share aja sebanyak-banyaknya, dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.